ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Kemarin kita membahas tentang masalah kafarat. Ya, sebagai bentuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar, kafarat itu. Kita sampaikan sudah kemarin, yaitu mendatangi istri atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, atau mendihar istri, atau demikian juga membunuh yang salah. Bunuhan yang salah, semisal kecelakaan, termasuk ya. Karena kehormatannya seorang manusia, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar tersebut ya. Kalau dosa kecil sih setiap orang sih rasanya itu enggak lepas dari dosa kecil ya. Kalau apa itu? Dosa kan? Dosa kecil. Tapi alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan keji illal lamam, kecuali dosa kecil. Kalau dosa kecil sih ya mayoritas orang ya nggak bisa lepas dari dosa kecil. Tapi kalau dosa besar mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan sekarang waqala radhiyallahu anhu. Berkata Al Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil, "Idza du'ita ila walimatin fa'ajib. Wa in kunta sha'iman tanaffulan fa'aftir. Fa huwa afdal. Illa idza kana shaumuka qada'an aw nadhran wa dzalika lima fiha min jabril khawatir khususan man kana dhahiran aw min ahli al-wajaha wa ma ubidallahu bi syai'in afdal min jabril khawatir." Lalu disebutkan kalau engkau diundang pada sebuah walimah, telah kita sampaikan bahwa mendatangi undangan walimah itu wajib. Tapi walimah urus. Walimah urus itu walimah pernikahan. Selain walimah pernikahan tidak wajib. Ya, sunnah saja. Sunnah. Tapi pun juga ada banyak syarat-syaratnya yang dihukumi wajib tersebut. Ada 20 syarat dalam fikih disebutnya. Ya, tidak ada maksiat di dalamnya. Kemudian tidak ada apalagi bentuk sombongan atau keangkuhan atau walimahnya itu tidak berlebih-lebihan, macam-macam lah. Rasanya kalau untuk akhir zaman sekarang sulit lah untuk wajib itu ya. Maksiat ada aja mestinya, dan kita sulit untuk melarangnya. Kita sulit untuk menghindarinya. Maka kalau disebutkan tapi walimah itu pada dasar hukumnya asalnya walimatul urus itu hukumnya wajib untuk datangi. Datanginya wajib, makan tidak wajib. Datanginya ya wajib. Nah, sekarang kalau kita puasa gimana? Kalau engkau puasanya sunnah, fa'aftir maka berbukalah, nggak usah puasa. Ya, karena itu lebih afdal. Itu lebih afdal untuk makan undangan daripada puasa kecuali kalau puasamu itu puasa wajib. Misal Ramadan, umpamanya ada pesta kok siang Ramadan, umpamanya, atau umpamanya kodok atau nazar, maka jangan dibatalkan. Perkara yang wajib jangan dibatalkan. Kenapa? Karena tadi tentang masalah wajib itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar, ya, tawar-tawar. Wadzalika lima fiha min jabril khawatir. Di afdal untuk buka puasa kalau puasa sunnah tersebut itu karena untuk menjaga perasaan orang yang ngundang, menjaga perasaan orang yang ngundang, khususnya kalau dia itu orang yang mulia atau orang yang terpandang, maka lebih afdal untuk berbuka puasa. Kenapa? Wa ma ubidallah disebutkan dalam hadis, ma ubidallah bi syai'in afdal min jabril khawatir. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Maka menjaga perasaan itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya. Khususnya jaga perasaan kepada orang tua, jaga perasaan sama guru, jaga perasaan sama solihin, jaga perasaan sama orang umum aja pahalanya besar. Oleh sebab itu sampai di antara para ulama menyebutkan, kenapa sih jawab salam kok wajib?
Jawab salam wajib. Karena dia perlu khawatir. Karena kalau nggak dijawab, maka akan sakit hati. Loh, aku salam kok nggak dijawab. Loh gitu lah ya. Maka menjadi wajib itu jawab salam tersebut. Nah, maka jaga perasaan itu penting. Kadang sebagian orang nggak peduli, alah gitu aja dipikir, walah kayak gitu. Orang kayak gini nggak punya perasaan. Punya perasaan dikit, kau jaga sedikit, kau apa itu? Kau tahammul sedikit. Apa tahammul itu? Tahammul itu ya berusaha sabar lah sama orang. Gitu ya. Nah, jaga perasaan orang. Itu adalah diantara pahala yang besar. Sebagaimana juga disebutkan kebalikannya adalah yaitu menyakiti perasaan orang. Ya, kalau disebutkan kasru khatiril mu'min a'dham indallah min hadmil ka'bah hajaran. Sengaja menyakitin hati orang mukmin itu lebih parah, lebih besar di sisi Allah daripada menghancurkan Ka'bah per batu. Dosanya besar. Ya, maka oleh sebab itu gimana sih? Sampai Nabi sendiri pun ya, Nabi itu. Kalaulah Nabi, umpamanya lah, Nabi tidak ngajak ngomong kecuali yang selevel sama Nabi. Tidak ngomong Nabi sama siapapun. Kalau Nabi nggak ngajak duduk kecuali orang yang selevel sama Nabi, nggak ada yang duduk sama Nabi. Tapi gimana Nabi itu jaga perasaan? Sampai orang Badui gimana beratnya, orang Badui naudzubillah lah sama Nabi. Tapi sabar ya Nabi kayak gitu ya. Jaga perasaan. Ya, masih disenang-senang sama Nabi. Sahabat yang sebagian penggal kepalanya Rasulullah. Tapi sabar, tenang. Ya, gimana tentang masalah jaga perasaan tersebut. Ya, maka demikian juga para ulama sholihin. Zaman dulu itu para ulama juga demikian. Perhatiannya kepada ibadah tentang masalah jaga perasaan sama orang tersebut. Maka khususnya ketika kita berhubungan dengan orang, interaksi sama orang, ya sabar-sabar dikit lah. Sabar-sabar dikit. Ya, kadang-kadang orang sekarang kurang menjaga perasaan. Bahkan ya, semisal contoh yang sering terjadi di majelis taklim. Dan ini seringkali disebut sama Syekh Nurdin Mardi. Lagi majelis telepon. Seringkali. Ya, di daerah kita belum lagi majelis telepon. Keluar sebentar telepon. Atau kadang-kadang di tempat itu juga telepon ngomong. Enggak ngerti perasaan sama sekali. Enggak ngerti ya. Manusia itu keistimewaannya terletak pada perasaannya. Ya, ngerti perasaan. Maka oleh sebab itu semisal umpamanya sabar sejenak, berusaha untuk tabah, ngadepin orang, ya, memaklumin kondisi orang, orangnya awam, sabar-sabar. Tapi Anda pun juga demikian juga harusnya ngerti. Semisal umpamanya termasuk juga bertamu, kapan jam bertamu, asik bertamu kapan. Sama orang sakit jangan lama-lama. Orang sakit ini mau ngeluh, ada engkau nggak enak, loh kan gitu ya. Ya jenguk sebentar aja, umpamanya kayak gitu. Tengok keadaan. Pokoknya paham lah kan. Nah, itu termasuk di antara ibadah besar. Disebutkan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat. Dari amal itu Allah jadikan malaikat yang akan menyertai dia di dalam alam kuburnya, barzahnya selama dia di dalam kubur sampai yaumul qiyamah. Disenang-senang. Jadi orang ini kaget, kau siapa? Nampak orang ganteng, tampan, asyik, enak, diajak bicara. Kemudian, karena kau siapa? Katanya malaikat dengan, aku adalah amal idkhalus surur. Kau gembirakan seseorang. Bukan berarti kok kemudian kita nggak punya salah, enggak. Tapi kalau punya salah, gampang minta maaf, gampang mengakuin kesalahan. Bukan menghindar dari masalah, kemudian tidak minta maaf. Mudah-mudahan insya Allah sampai kepada hukum masalah ini ya, sampai masalah kepada hukum puasa ini tadi ya. Sampai kepada hukum puasa. Gimana puasa tersebut sampai disunnahkan untuk kau batalkan itu puasa demi untuk menyenangkan hati orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlakul karimah insyaallah.